Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita bisa ketemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pimpinan-Mu. Pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang orang Majus datang menyembah Tuhan Yesus. Nas yang akan kita baca adalah di Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis di dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara sekalian yang kekasih, dari nas yang kita baca ini, kita melihat ada 4 golongan orang. Reaksi mereka tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saudara sekalian, golongan orang yang pertama adalah orang Majus. Orang yang sangat menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab menyebut mereka itu datang dari timur, tetapi tidak disebutkan dari daerah mana atau negara mana. Saudara sekalian, berarti dari timurnya Yerusalem. Banyak penafsir Alkitab berpendapat mereka itu datang dari daerah sekitar negara Iran pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, mereka itu datang ke Yerusalem untuk mencari raja yang baru lahir itu, karena mereka melihat bintang yang baru muncul di langit. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang ahli di dalam perbintangan. Berarti mereka itu bukanlah orang yang bodoh, tetapi mereka orang yang terpelajar, mempunyai ilmu perbintangan.
Nah, saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Alkitab, kita tahu bahwa bangsa Israel kurang lebih 600 tahun yang sebelum Masehi, mereka itu sudah ditawan pertama oleh Asyur, kemudian oleh Babel. Nah, banyak penduduk mereka, orang yang pintar, orang yang sekolah tinggi, semuanya diboyong ke sana, ditawan ke sana, saudara sekalian. Dan mereka tinggal di sana 70 tahun. Sesudah 70 tahun mereka ditawan, maka mereka diizinkan kembali ke Yerusalem. Tetapi pada waktu itu yang kembali ke Yerusalem itu tidak banyak. Banyak di antara orang-orang Israel atau orang Yahudi itu sudah mapan tinggal di daerah itu sehingga mereka tidak pulang. Nah, saudara sekalian, tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka, agama mereka. Mereka tetap mempelajari firman Tuhan, kitab-kitab nabi-nabi dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, pada zaman Tuhan Yesus lahir, apakah orang-orang Majus ini adalah keturunan mereka? Setidak-tidaknya orang Majus ini adalah orang yang tahu tentang janji Tuhan bahwa Allah akan mengirim seorang Mesias, seorang raja yang akan memerintah bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya mereka melihat bintang itu, lalu mereka tahu bahwa raja yang baru yang dijanjikan Allah itu sudah lahir. Oleh sebab itu mereka datang ke Yerusalem untuk mencari raja yang baru lahir untuk mereka sembah. Saudara sekalian, berapa banyak orang Majus ini? Banyak penafsir berpendapat 3 orang, tetapi Alkitab tidak menyebut 3 orang. Tetapi banyak orang berpendapat karena dari persembahan yang mereka berikan itu 3 macam, maka mereka menganggap bahwa jumlah mereka itu adalah 3. Padahal saudara sekalian, karena mereka kalau dari timur, kalau dari daerah Iran itu sampai ke Yerusalem, perjalanan yang jauh dan berbahaya, tentu tidak mungkin mereka bertiga saja. Pasti mereka itu bawa rombongan, karena di tengah jalan banyak bahaya, perampokan dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, mereka itu mempersembahkan barang, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudara sekalian, itu semua barang-barang yang berharga. Berarti mereka itu bukanlah orang miskin, tetapi orang kaya. Dan saudara sekalian, barang yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus itu, atau mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus itu, melambangkan 3 jabatan dari Tuhan Yesus. Emas melambangkan Yesus itu adalah raja. Mur adalah melambangkan Yesus adalah juru selamat, karena mur itu dipakai untuk mengapani orang mayat yang sudah meninggal. Jadi melambangkan Tuhan Yesus mati di kayu salib, melambangkan Tuhan Yesus juru selamat penebus dosa kita manusia. Dan kemenyan itu dipakai untuk acara-acara agama. Itu wangi. Ya, saudara sekalian, dibakar kemenyan itu sebagai di dalam acara mereka itu menyembah Tuhan. Itu melambangkan Yesus Kristus itu adalah imam besar yang menjadi pengantara antara kita manusia dengan Allah Bapa yang di dalam sorga. Nah, saudara sekalian, jadi tujuan mereka datang ke Yerusalem mencari Yesus yang baru lahir itu tidak lain tidak bukan mereka mengatakan kami datang untuk menyembah Dia. Saudara sekalian, mereka menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Oleh sebab itu mereka datang membawa persembahan untuk menyembah Tuhan. Mereka bukan datang untuk meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi justru mereka mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Inilah kelompok orang yang hormat, takut kepada Tuhan. Kelompok orang yang kedua adalah Raja Herodes. Saudara sekalian, Raja Herodes ini adalah raja wilayah
pada waktu itu, yaitu wilayah Yehuda. Sebenarnya dia itu diangkat oleh raja yang di Roma, yaitu Romawi. Nah, dia itu diangkat jadi raja di Yehuda itu. Nah, saudara sekalian, dia adalah seorang raja yang kejam. Dia seorang yang sangat antusias mempertahankan kedudukannya, saudara sekalian. Kita baca dalam sejarah, dia punya istri banyak dan punya anak banyak. Dan sejarah mencatat bahwa dia itu orang yang kejam karena dia pernah membunuh anak kandungnya sendiri dan istrinya sendiri. Takut kedudukannya sebagai raja itu dirampok atau direbut oleh keturunannya sendiri. Jadi saudara sekalian, dia itu adalah orang yang mau mengambil hati orang Yahudi. Karena dia sendiri bukan orang Yahudi, dia adalah orang Edom. Nah, dia untuk mengambil hati orang Yahudi, maka baik Allah yang ada di Yerusalem, dia renovasi besar-besaran. Sehingga baik Allah pada zaman Tuhan Yesus itu menjadi kebanggaan bagi orang Yahudi. Saudara sekalian, tetapi kita harus tahu bahwa Herodes ini tidak sama dengan Herodes yang kita baca di dalam Kisah Rasul-Rasul. Ya, karena di dalam Kisah Rasul juga ada menyebut seorang Raja Herodes yang telah membunuh Yakobus. Nah, saudara sekalian, yang dicatat di dalam Kisah Rasul itu adalah anaknya, walaupun mereka punya gelar yang sama, Herodes. Nah, saudara sekalian, Herodes ini adalah orang yang licik, yang jahat. Ya, ketika orang Majus datang ke Yerusalem bertanya di mana Yesus atau raja yang baru lahir itu, Herodes ini menjadi takut karena kalau ada raja yang baru lahir, tentu kedudukannya itu akan diambil atau direbut. Oleh sebab itu dia pura-pura menjadi orang baik. Dia beritahukan kepada orang-orang Majus itu supaya pergi mencari di Bethlehem. Kalau sudah ketemu, balik lagi kembali kepada dia, beritahukan kepada dia karena dia akan pergi menyembah juga. Padahal dia bukan mau pergi menyembah Tuhan Yesus yang baru lahir, tetapi dia mau membunuh Tuhan Yesus yang baru lahir itu. Jadi saudara sekalian, ini adalah kelompok orang yang kedua, yaitu orang yang benci kepada Tuhan Yesus, yang memusuhi Tuhan Yesus, yang membenci orang Kristen di dalam dunia ini. Nah, saudara sekalian, inilah kelompok orang yang kedua. Kelompok orang yang ketiga adalah imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Nah, saudara sekalian, ketika Herodes mendengar bahwa ada raja baru lahir, dia lalu bertanya kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat, di mana raja orang Israel atau orang raja Yahudi itu yang baru lahir. Lalu imam-imam dan ahli Taurat itu dengan spontan, dengan cepat memberitahukan bahwa ada di Bethlehem. Karena di dalam kitab Nabi Mika jelas beritahukan bahwa Tuhan menjanjikan seorang Mesias, juru selamat atau seorang raja yang untuk Israel itu lahirnya di Bethlehem. Oleh sebab itu mereka dengan spontan menjawab kepada Herodes bahwa raja yang baru lahir itu di Bethlehem. Nah, saudara sekalian, tetapi apa yang jadi? Kita lihat sesudah orang-orang Majus itu pergi. Nah, imam-imam ini tidak pergi mencari Tuhan Yesus. Walaupun mereka tahu Raja Yehuda itu sudah lahir, tetapi mereka tidak pergi. Karena mereka itu sudah mapan, saudara sekalian. Ini adalah kelompok orang yang mempunyai agama, yang mempunyai kedudukan di dalam agama mereka. Mereka merasa sudah nyaman di kedudukan itu, sehingga mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Ini adalah golongan orang yang menjadi pemimpin agama, tetapi hati mereka itu tidak ada yang mengasihi Tuhan. Tidak ada hati yang hormat kepada Tuhan.
Walaupun mereka tahu Yesus itu sudah lahir, Raja baru itu sudah lahir, tetapi mereka tidak mau pergi. Itu adalah kelompok orang yang ketiga yang tidak mau tahu tentang Yesus itu. Yang keempat, golongan keempat adalah penduduk Yerusalem. Ketika penduduk Yerusalem mendengar bahwa ada seorang raja baru lahir, mereka menjadi takut, khawatir. Kenapa? Kalau ada raja yang baru lahir, tentu raja ini akan berperang dengan raja yang lama, yaitu Herodes. Maka mereka akan menjadi korban. Mereka akan menderita, saudara sekalian. Maka itulah sebabnya kenapa mereka itu takut dan gentar atau khawatir. Karena mereka takut Yesus ini akan membawa penderitaan untuk mereka. Inilah kelompok orang yang tidak mau berkorban bagi Tuhan. Yang takut menderita untuk Tuhan. Saudara sekalian, di dalam 4 kelompok orang ini, yaitu orang Majus yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan. Orang yang hormat kepada Tuhan. Kelompok orang yang kedua adalah Herodes yang benci kepada Tuhan, yang ingin memusnahkan Tuhan, orang Kristen dan sebagainya. Dan kelompok orang yang ketiga, golongan orang yang ketiga adalah imam-imam dan ahli Taurat yang sudah mapan dalam agama mereka, tetapi tidak peduli akan Tuhan, saudara sekalian. Dan kelompok orang yang keempat adalah orang penduduk Yerusalem yang takut menderita untuk Tuhan. Nah, di dalam 4 kelompok ini, saudara dan saya ada di kelompok mana? Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita seperti orang Majus yang takut, hormat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang datang dari jauh untuk menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita tahu bahwa Yesus adalah Raja kita, Juru Selamat kita. Satu hari kita akan bertemu lagi dengan Tuhan kita Yesus. Pada waktu Yesus lahir, dia sebagai seorang bayi. Tetapi sekarang dia ada di surga sebagai Raja segala Raja. Kiranya Tuhan menguatkan iman kita, tetap setia kepada dia, dan mengasihi dia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi. Tetapi ya Tuhan, hari ini kami baca ada 4 macam orang terhadap Engkau pada waktu Engkau masih bayi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon, tolong kami seperti orang Majus yang mengasihi Tuhan, jauh-jauh datang dari timur untuk menyembah Engkau, memberi bingkisan persembahan kepada Engkau. Janganlah kami seperti orang Yahudi yang takut menderita untuk Tuhan. Janganlah kami menjadi seperti Herodes yang benci kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita, saudara sekalian, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.